Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Kepada Prof. Wimbo, waktu kurang lebih 10-15 menit kami persilahkan. Monggo, Prof. Oke, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang kami hormati Bapak Budi Karya Sumadi, Waketum PP Kagama dan juga Menteri Perhubungan, ya, yang telah tadi juga sudah memberikan keynote speech. Yang juga kami hormati Bapak Ganjar Pranowo, ya, Ketua Umum PP Kagama, ya, nggak tahu apakah sudah hadir, ya, dan juga Gubernur Provinsi Jawa Tengah, ya. Para narasumber dan moderator, diantaranya ada Pak Ari Dwipayana yang juga Sekjen PP Kagama, Bapak Paripurna, Wakil Rektor UGM, Bapak Mardiasmo, Guru Besar UGM, dan Bapak Riris Andono, Pakar Epidemiologi UGM, Ibu Hendri Saparini, ekonom dari KOR, dan Pak Wihana, ya, Guru Besar UGM, Bapak Ibu alumni Universitas Gajah Mada, pengurus Kagama, setelah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat-Nya dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama hadir pada malam hari ini dalam acara seminar, meskipun dengan cara virtual, ya. Dan dengan topik yang sangat menarik tentang pemulihan ekonomi Indonesia masa pandemi. Kami secara pribadi maupun sebagai Ketua OJK mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kagama yang telah mengadakan seminar virtual ini. Ini kami catat, ini adalah yang ketiga kami memberikan update kepada Kagama. Tentunya kami ingin applause buat Kagama ini tentunya. Dan tentunya ini pada saat ini adalah penting, ya, mengenai bagaimana kondisi perekonomian kita, dan terutama pada masa pandemi ini. Ya, ini yang dalam masa pandemi ini kami sudah yang kedua untuk mengupdate, dan kami yakin ini sangat dinamis, ya. Gerakannya per bulan sangat kadang-kadang sangat adverse, kadang-kadang sangat optimis, ya. Ini adalah sangat betul-betul tidak kita bisa prediksi. Dalam masa pandemi ini bagaimana COVID-19 ini sangat berpengaruh kepada perekonomian kita, ya. Sehingga topik pada malam hari ini sangatlah penting, ya, untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi dan sektor jasa keuangan kita, dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana sinergi yang telah dilakukan, ya. Dan tentunya ada tantangan-tantangan apa yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya, namun ini sekarang ini terjadi, ya. Dan kita harus bagaimana untuk ke depan menghadapi tantangan-tantangan ini yang tentunya tidaklah mudah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di berbagai negara mengalami hal yang sama, ya. Tanda-tanda pandemi ini di beberapa negara melihat tanda-tanda perbaikan, tapi di beberapa negara kondisinya berbeda, ya. Kalau kita lihat, ada negara yang seperti Australia, Singapura, South Korea, Taiwan, ini sudah ada tanda-tanda perbaikan, tapi negara-negara lain termasuk Indonesia kondisinya masih merah menyala, ya. Artinya kalau itu gambarnya sudah agak gelap, itu sudah membaik, tapi gambarnya kalau merah menyala, ini kelihatannya trennya masih meningkat. Nah, Indonesia salah satu negara yang trennya masih meningkat. Tidak ada masalah, kita harus flashback apa yang harus kita lakukan.
Dan kalau kita lihat kasus-kasusnya, sebagaimana itu angka-angka di depan, ya ini nanti kami bagikan semua bahannya untuk Bapak Ibu sekalian sebagai rujukan. Ya. Kalau kita lihat di misalnya Argentina, Italia, Amerika Serikat, ini adalah negara-negara yang tadi kami sebutkan trennya meningkat, ya, dan juga ini berakibat terhadap aktivitas perdagangan dan juga mobilitas global, ya. Sehingga ini bisa berpengaruh langsung kepada perekonomian kita. Kalau kita lihat, kita ada heat map yang ini adalah produksi dari McKinsey, kita lihat ya membandingkan antara sebelum COVID dan setelah COVID. Ini indikator-indikator yang merah ini adalah memburuk, ya, kalau yang putih ini standstill, ya, dan yang hijau itu adalah sudah membaik. Nah, ini adalah jadi setiap negara mempunyai kondisi yang berbeda-beda, dan kalau kita lihat itu di kiri atas ini juga berpengaruh kepada pengangguran, ya, pengangguran meningkat, ya, dan ini konsekuensi yang tidak bisa kita hindarin, ya. Kalau kita lihat ada berbagai prediksi oleh lembaga internasional, baik IMF, OECD maupun Bank Dunia, untuk pertumbuhan ekonomi global akan terkonstruksi, ya, cukup besar, ya. Kontraksinya akan kisaran antara minus 4,5 sampai 5,2. Ini global, ya. Nah, khusus untuk Indonesia sendiri kemarin di Q2 minus 5,32, dari berbagai prediksi dan indikator yang kita punyai ini akan membaik, ya, di Q3 meskipun tidak langsung positif, ya. Agak berat untuk langsung positif, nanti ada indikator-indikator yang bisa kita tunjukkan bahwa kondisinya akan membaik, ya. Indikator-indikator itu diantaranya, ya, bahwa penjualan semen dan kendaraan bermotor sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan, ya, dan juga konsumsi sudah ada tanda-tanda perbaikan, ya, dan kami yakin ini nanti akan terrefleksi pada pertumbuhan ekonomi yang tidak serendah di Q2 di bulan Juni, ya. Berbagai prediksi diantaranya antara minus 2,9 sampai minus 1%. Namun demikian itu adalah hanya indikasi, tapi yang penting adalah apa yang harus kita lakukan agar kita berupaya keras, ya, COVID-nya bisa teratasi dengan lebih baik, ya, diminimalisir penyebarannya, yang positif bisa ditreatment dengan baik, ya, dan masyarakat menggunakan protokol dengan disiplin. Hanya itu adalah fundamental yang harus kita lakukan bersama-sama. Bagaimana cara mengisolasi, tentunya kita harus belajar dari beberapa negara, ya. Kebetulan kalau negara Indonesia seperti Amerika dan negara berpenduduk besar ini akan agak terlalu sulit, ya. Namun demikian harus kita coba per kampung atau per desa atau per daerah, silahkan. Jangan dibandingkan seperti Singapura yang penduduknya hanya 3 juta. Sangat gampang sekali. Orang masuk diisolasi 14 hari baru boleh masuk. Di dalam di tracking, dikasih gelang. Di-track kemana-mana dengan teknologi. Masuk mall harus register dengan gelang tersebut. Nah, ini adalah Singapura yang penduduknya sedikit dan gampang dilakukan. Nah, bagaimana Indonesia, marilah kita pikir bersama, tapi itu harus dilakukan, apapun hasilnya. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, ya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, apa yang kita lakukan ini harus preemptif, extraordinary, dan sekaligus harus forward looking. Kalau tidak, ini akan berat bagi ekonomi kita, ya. Untuk itu kita semua, ya, lembaga pemerintah, stakeholder, kementerian, dan juga lembaga-lembaga lain dan masyarakat
termasuk pebisnis harus bekerja sama agar mengarah kepada bagaimana ini kita lakukan perbaikan ekonomi kita, ya, dan juga bagaimana kita bisa bersama-sama sinergi agar penyebaran wabah ini tidak berlanjut. Ya. Nah, kami dari OJK, pemerintah dan moneter Bank Indonesia ini telah melakukan berbagai hal yang bersifat forward looking, preemptif, dan extraordinary. Ini nggak pernah kita lakukan dalam kondisi normal sebelumnya. Dan ini adalah kebijakan ini adalah bukan datang tanpa koordinasi yang baik. Ini adalah kapan yang ini kita on-kan, mana kita on-kan dulu, mana yang ini terus kita tracking, dan mana akan kita lakukan fine tune, dan ini terus kita lakukan sampai pada saat ini. Ya. 3 lembaga ini adalah lembaga yang sangat-sangat berperan sangat aktif, ya, dalam bagaimana kita memberikan guidance kepada seluruh sektor yang ada. Nah, kami diantaranya dengan Perpu nomor 1 yang sudah menjadi Undang-Undang nomor 2 memberikan kewenangan yang extraordinary kepada 3 lembaga ini, sebenarnya termasuk LPS. Ya. Di antaranya bahwa boleh defisit anggaran lebih dari 3%, yang dimana itu sebelumnya tidak pernah terjadi. Di samping itu juga kita diberikan mandat yang lebih besar dalam melakukan eksekusi kebijakan. Ya. Di antaranya ada jaring pengaman sosial yang luar biasa besarnya dari pemerintah, dan juga bagaimana kita memberikan bantuan sosial agar masyarakat bisa bertahan, ya, untuk hidup dan akhirnya bisa survive ke depan. Ya. Dari OJK juga kami telah mengeluarkan berbagai kebijakan, ya, diantaranya bagaimana agar para nasabah ini tidak dikejar-kejar oleh bank, tidak dikategorikan macet, dan perbankan tidak perlu membuat pencadangan yang cukup besar, sehingga kita keluarkan POJK restrukturisasi, diantaranya itu disebut POJK 11. Ya. Nah, sehingga ini memberikan ruang gerak bagi perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan juga memberikan ruang gerak bagi sektor real, ya, dan juga bagaimana, ya, termasuk non-bank, dan bagaimana kemudahan-kemudahan lainnya yang kita berikan agar ini semua bisa bergerak leluasa, ya, untuk bisa bertahan, ya, dalam masa COVID ini, ya. Yang kemudian nantinya diberikan stimulus, ya, dengan berbagai kebijakan yang lebih banyak dilakukan oleh pemerintah, baik itu penjaminan, subsidi, maupun kebijakan-kebijakan pajak lainnya, agar ini bisa dari sisi supply maupun demand bisa bergerak. Ya. Ini adalah skenario yang kita lakukan bersama. Dari Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk proaktif, ya, memberikan stimulus dari berbagai kebijakan, diantaranya agar likuiditasnya longgar, suku bunganya ditekan rendah, dan juga bisa membeli surat utang pemerintah di pasar perdana, ya, dan juga kemudahan-kemudahan lainnya yang bisa dilakukan oleh, termasuk diantaranya penurunan reserve requirement oleh Bank Sentral, ya, yang itu hanya dilakukan pada saat krisis seperti ini. Itu juga bisa dilakukan pada saat krisis global di 2008, ya, kaitannya dengan krisis sektor keuangan. Itu dilakukan, dan kita juga di OJK pada saat terjadi hit pertama kali di bulan Maret, kita melonggarkan di pasar modal agar tidak terlalu ada tekanan, ya. Capital flow para investor asing dengan melarang kita melakukan short selling. Short selling itu diantaranya adalah itu spekulasi yang dilakukan. Dalam kondisi sekarang tidak boleh jual beli yang spekulatif. Diantaranya beli atau jual di pagi hari pada saat harga tinggi, dan beli di sore hari pada saat harga murah.
dan juga boleh buyback oleh emiten tanpa RUPS, ya, dan juga kita memperketat auto rejection, ya, pada saat terjadi tekanan yang luar biasa menjadi hanya 5%, tadinya ada di atas 5%. Nah, banyak hal-hal yang kita lakukan ini agar kita bisa menyangga, ya, tidak terlalu berdampak negatif terhadap perekonomian kita dan sektor keuangan kita. Nah, ini kita lakukan, telah kita lakukan dan kita monitor terus, ya, bagaimana efektivitasnya di lapangan, ya. Nah, namun demikian sebagaimana kami sampaikan tadi, PDB kita di bulan Juni ternyata terkoreksi menjadi minus 5,3. Dan kami sampaikan tadi angka di depan 5,3 ini tidak terlalu jelek karena negara lain ini cukup tinggi, ya, cukup tinggi, ya. Dan ini karena ekonomi kita memang betul-betul didukung oleh pertumbuhan domestik, ya, ekspor impor kita mempunyai peran namun nggak terlalu besar sehingga kita betul-betul bagaimana recovery ini akan kita upayakan agar itu betul-betul domestic demand bisa bergerak dengan berbagai stimulus tadi yang sudah kami sampaikan di depan. Berikutnya kami ingin share bagaimana sektor keuangan, ya, setelah berbagai kebijakan tadi kita launching dan kita terapkan, ya. Dapat kami sampaikan restrukturisasi. Restrukturisasi itu artinya ini adalah cerminan, ya. Adalah cerminan seberapa besar nasabah-nasabah itu terkontaminasi, ya, dari dampak COVID ini, ya. Ini jumlahnya cukup besar, dalam triliun, ya, itu sudah 884, ya. Ini adalah debitur yang direstrukturisasi, ya. Luar biasa. Ini kalau kita lihat dari persentase total kredit adalah sekitar 20-25%, ya, dari kredit. Karena kredit itu sekitar 5.000 triliun. Nah, di samping itu juga lembaga pembiayaan juga sama sudah ada, ya, sebesar 160,7 triliun dari restruktur. Ini adalah cerminan jumlah nasabah yang mengalami kesulitan untuk membayar pokok dan bunga. Ini sinarionya sekarang ini dengan berbagai stimulus, subsidi bunga, penjaminan oleh pemerintah, dan juga relaksasi pajak, dan juga kemudahan lainnya, termasuk pemerintah mendorong kekuatan, ya, demand, ya, dari masyarakat, ya, supaya menggeliat sehingga dari segi supply dan demand sama-sama bangkit. Ini semua kita lakukan, ya, dengan indikasi bahwa nanti yang direstruktur ini sudah bisa jalan, sudah bisa kembali mengangsur kembali. Ini kita harapkan tadinya adalah selesai tahun depan bulan Februari, ya. Namun demikian apabila ini memang diperpanjang tidak ada masalah, kan kita perpanjang. Bahkan sekarang ini kalau ada nasabah, ya, sudah direstruktur dan hanya 6 bulan sudah ada jatuh tempo, ya, kalau memang nasabah minta diperpanjang, perpanjang. Silahkan diperpanjang, ya. Tidak usah minta persetujuan OJK, langsung perpanjang, ya. Nah, dan apabila nanti, ya, ini kita lagi siap-siap, kalau perlu kita perpanjang 1 tahun lagi, bukan Februari tahun depan, kita perpanjang 1 tahun lagi untuk sampai 2022. Tidak ada masalah, kita siap lakukan itu. Yang penting silahkan, ini kalau yang sudah bisa recover, bekerja kembali, silahkan. Dan ini kita pemerintah bersama-sama seluruh pemangku kepentingan mencoba agar masyarakat sudah mulai menggeliat, melakukan aktivitas, ya, dan sudah melakukan bagaimana seperti biasa dengan protokol COVID. Sehingga nanti sudah bisa pergi, ya, naik pesawat, ya, nginep di hotel, ya, dan juga makan di restoran. Nah, ini semua tapi asal dengan protokol COVID. Dengan demikian, ya, penambahan penderita COVID akan tertekan lebih rendah, ya, dan namun demikian ekonomi tetap jalan. Ini adalah skenario yang kita lakukan, ya. Mau tidak mau harus kita lakukan begini. Dan kalau memang ada
tanda-tanda kenaikan di daerah tertentu, kita lakukan tracking lebih teliti dan kita lakukan treatment lebih cepat dan juga enforcement terhadap pemakaian protokol COVID. Ini adalah hal yang sampel yang harus dilakukan dan kita harus sinergi bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami tahu ya ini karena nasabah mengalami gangguan dalam operasinya tadi, menunggak pokok dan bunga dan sebagainya. POJK kita nomor 11 memberikan kelonggaran tetap dikategorikan lancar ya. Sehingga NPL-nya tidak terlalu besar, hanya NPL-nya 3,22. Memang naik sedikit setiap bulan, namun demikian nggak apa-apa. Ini masih jauh di bawah 5, itu hanya 3,22. Dan kalau kita lihat permodalannya masih kuat ya. Permodalan kita ini memang kita desain ya dalam kondisi normal maupun dalam kondisi krisis harus lebih kuat karena kita mengalami krisis ya baik 97 98 maupun 2008 sehingga kita mempunyai buffer modal yang kuat perbankan Indonesia ini. Kalau dibandingkan negara lain di ASEAN kita paling kuat ya, kita antara 23%. Ya, kita tidak masalah, kita permodalan kita mempunyai buffer ya. Dan indikasinya ini yang jelas ya, NPL ini ya nanti pada saat ini sudah bangkit usahanya ya dengan berbagai stimulus yang dilakukan dan kasus COVID ini bisa kita tekan, otomatis ini tidak menjadi permasalahan yang berat bagi industri perbankan dan keuangan kita. Likuiditas tidak ada masalah ya, karena Bank Indonesia bersama-sama pemerintah juga telah memberikan stimulus ya agar sektor keuangan likuiditasnya cukup. Bank Indonesia menurunkan GWM-nya dan juga pembelian surat utang pemerintah di pasar perdana jumlahnya cukup besar dan juga pemerintah menempatkan dana pemerintah di perbankan. Bank Himbara sudah 30 triliun, ditambah lagi 11,5 triliun untuk BPD. Jadi likuiditas tidak ada masalah, indikatornya dapat kami tunjukkan bahwa LDR kita, loan to deposit ratio, sudah terakhir itu angkanya 85,1. Ya, 85,1 itu jauh di atas 90. Artinya loan ya dibandingkan depositnya itu masih jauh lebih besar deposit para nasabah. Nah ini sehingga ada indikator lain AL per NCD, alat liquid, non-core deposit ini cukup tinggi. Jadi dalam kondisi kayak gini ya perbankannya kuat, masih resilient ya. Kalau ada indikasi yang berseliweran bahwa ada bank yang membutuhkan perhatian khusus, ini sejak sebelum COVID sudah menjadi perhatian OJK untuk bagaimana kita treat agar cepat bisa mengatasi masalahnya bersama-sama pemiliknya. Jadi, tapi secara umum dapat kami sampaikan bahwa kondisinya sehat, ya, industrinya kondisinya stabil, ya, tidak ada permasalahan yang mengkhawatirkan. Ya. Dan juga janji Bank BUMN untuk meleverage 4 kali 30 triliun sudah dilakukan ya. Dan juga ini BPD karena ini masih perlu waktu jadi kita janjinya meleverage 2 kali ya. Ini menurut hemat kami tidak ada masalah. Bapak Ibu sekalian, namun demikian pertumbuhan kredit yang ada yang dilakukan oleh perbankan ini masih kalau dengan status sekarang masih belum bisa menutup penurunan kredit yang dari Januari sampai dengan Juni. Belum bisa ya. Karena jumlahnya cukup besar penurunan itu karena kemarin kita semua usaha kelihatannya masih belum beroperasi, yang di bulan Juli ini sudah mulai sedikit picking up, sehingga tadi yang 30 triliun sudah di leverage bahkan sampai 4 kali, ya, 120 triliun. Ya. Namun demikian ini belum bisa menutup penurunan yang dari Januari sampai dengan Juni. Nah untuk itu kita harus bekerja keras ya sampai dengan Desember ini agar kredit kita genjot cukup tinggi ya dan para pengusaha bisa melakukan aktivitas kembali dan kami hampir tiap weekend kami itu keliling ke daerah dan kami tidak terlalu khawatir ternyata di daerah ini lebih cepat bisa tumbuh ya. Kalau kita lihat BPD ini pertumbuhan kreditnya lebih tinggi daripada non BPD ya bank umum. Jadi kami
kami tidak khawatir. Jadi di daerah ini lebih potensinya lebih cepat. Dan ternyata jumlah COVID di daerah lebih sedikit, apalagi kalau dibandingkan dengan Jakarta. Sehingga kita mempunyai optimisme di daerah ini bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan kota-kota besar seperti Jakarta. Sehingga pemerintah akan fokus bagaimana menstimulir pertumbuhan ini dari daerah-daerah yang masih imun dari adanya dampak COVID ini, ya. Dan juga kasus-kasus COVID belum banyak. Dan apabila ada, karena jumlahnya sedikit, bisa segera diatasin dan tentunya bisa segera diisolasi. Ya, ini adalah yang kita harus bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, seluruh lembaga pemerintah, termasuk perangkat desa, untuk agar ini bisa betul-betul di daerah ini bisa kita isolate betul. Jangan sampai nanti yang sekarang ini yang sudah terdampak cukup besar di daerah tertentu itu spreading-nya ke daerah-daerah ini akan menjadi berat dan akan sulit nanti untuk mengatasinya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, UMKM menjadi primadona, ya, dan itu adalah di daerah. Pemerintah telah mengalokasikan 123 triliun khusus untuk stimulasi UMKM, ya. Meskipun kita tidak melupakan korporasi, ya, namun demikian korporasi ini masih perlu waktu karena korporasi ini adalah tentunya produknya adalah produk-produk yang untuk ekspor, ya, sebagian besar. Nah, sehingga kita lagi berpikir bagaimana menciptakan demand untuk korporasi ini untuk domestik, ya. Ini tentunya masih butuh waktu, ya. Sehingga kalau kita lihat, ya, pertambahan kredit untuk korporasi masih belum kelihatan tumbuh dengan baik atau memanfaatkan stimulus yang disediakan oleh pemerintah, ya. Di pasar modal dapat kami sampaikan bahwa situasinya sudah mulai positif, mulai normal. Kalau kita lihat yang tadinya di Maret itu indeks harganya turun cukup drastis, pernah di bawah 4.000, ini sudah gradually sudah mulai meningkat. Nah, dan ini sangat tergantung IHSG ini bagaimana sentimen yang ada. Sentimen yang ada itu pasti dipicu oleh berita dan dipicu oleh fundamental. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau tadi kredit growth-nya sudah mulai baik, kami yakin fundamentalnya akan membaik, ya. Namun demikian masih sentimen-sentimen yang dipicu dari sentimen negatif berita-berita ini juga akan tetap berpengaruh kepada IHSG kita. Sehingga inilah yang kita harapkan, kita membuat satu optimisme bagaimana kita membicarakan hal-hal yang lebih optimis dan tidak menakutkan, sehingga sentimen positif yang kita create, sehingga IHSG kita ini bisa lebih positif dan kembali ke yang lebih baik, ke normal, yang mudah-mudahan bisa 6.000. Fundamental akan kita betulin, semua kita harapkan dan sudah kita sepakati bahwa untuk yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan pemerintah akan tackle untuk melakukan restructuring. Dan ini sudah dilakukan, tidak ada masalah, ya. Untuk tadi yang swasta, yang UMKM, mikro, kecil sudah kita restructure semua. Tadi angkanya sudah kami sampaikan, termasuk yang korporasi swasta. Kalau korporasi swasta ini kami yakin kelompoknya kuat-kuat dan dia bisa melakukan restructuring sendiri. Dan tinggal bagaimana insentif yang diharapkan dari pemerintah yang kita siapkan. Nah, untuk itulah yang bagaimana kita ke depan ini, skenario ini supaya berjalan semua. Bukan hanya skenario ekonomi, tapi juga bagaimana skenario penanganan COVID ini. Dan kami yakin ini yang paling cepat sumber pertumbuhan yang segera bisa kita lakukan adalah di daerah. Ya, kami tadi angka-angkanya sudah confirm. Dan terus kami akan menstimulir bagaimana. Karena kalau di daerah hotel kelihatannya penuh, nggak ada kendala. Ya, semua restoran buka. Ya, restoran kecil buka, restoran besar buka. Kami nggak ada masalah. Ya, hanya memang beberapa kota besar aja yang terutama Jakarta ini yang kelihatannya masih perlu perhatian yang lebih serius. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dapat kami sampaikan, fokus ke depan kami akan selalu alert bagaimana memonitor apa yang terjadi di lapangan. Ya. Dan kita tadi kami sampaikan bahwa restrukturisasi jangan masalah, bisa kita perpanjang, ya. Dan sudah di daerah apa yang diperlukan akan kita stimulit, ya. Terutama kami akan bekerja sama dengan Bapak Gubernur, seluruh gubernur dan seluruh Pemda di daerah, apa yang bisa kita lakukan akan kita lakukan, ya. Dan juga kami ingin segera untuk
merolling yang proyek-proyek yang padat karya, yang bisa memberikan impact multiplier besar, meng-create tenaga kerja, dan juga bisa meng-create konsumsi. Ini adalah yang prioritas-prioritas utama yang kami lakukan. Dan juga kami akan menerapkan ekosistem digital ya di UMKM maupun lembaga keuangan di daerah termasuk BBR, lembaga keuangan mikro, dan juga bank wakaf mikro, Baitul Mal. Jadi kita buatkan software, semua nasabahnya nanti dimasukin dalam platform, sehingga nanti pada saat pemerintah memerlukan informasi, mau melakukan alokasi bansos itu bisa cepat. Sekarang ini kita belum bisa ya semuanya, hanya beberapa bank saja yang sudah bisa memasukkan platform digital ya, diantaranya beberapa bank pemerintah dan swasta, sehingga pada saat kita mau mengalokasikan beberapa bantuan termasuk bansos produktif kemarin, kita menggunakan data dari perbankan dan juga data dari lembaga keuangan non bank. Nah, ini adalah digitalisasi ya, di daerah, lembaga keuangan mikro dan juga UMKM menjadi penting dimasukkan platform satu ekosistem yang mempunyai value change antara UMKM, produsen, marketplace, dan juga lembaga pembiayaan termasuk pembinaan. Ini adalah sudah kita lakukan di beberapa daerah ya. Dan kami akan selalu menstimulate untuk meng-create demand, terutama untuk perusahaan-perusahaan korporasi yang sekarang ini masih dalam proses ya. Di antaranya kita akan mempercepat ya adanya electric vehicle ya, dan juga bagaimana misalkan produksi tekstil ataukah produksi korporasi yang besar-besar ini lagi kita create bagaimana supaya ini kita bisa meng-create demand untuk itu. Nah, sehingga dengan cara demikian kita bisa bersama-sama bahu-membahu dengan bagaimana kita menangani COVID, namun demikian at the same time bagaimana ekonominya bisa aja. Untuk pembiayaan tidak ada masalah, kita create pembiayaan yang murah, ya gampang. Kalau perlu tanpa NPWP juga boleh ya, dan tanpa izin terutama yang kecil-kecil itu boleh ya, bank wakaf mikro, yang penting punya KTP elektronik itu bisa kita kasih ya. Dan tentunya ini sinergi dari pemangku kepentingan di daerah sangat penting. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal tadi mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk diskusi, dan tentunya kami nanti dengan Kagama sangat terbuka apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan sebagai input kepada otoritas, bukan saja kepada OJK tapi juga kementerian dan juga Bank Indonesia dan juga pemangku kepentingan lainnya. Kami sangat terbuka untuk itu ya. Dan juga harapan kami ini nanti kami berjanji akan tetap akan mengupdate ya, tentunya bagaimana nanti ini kan ini masih panjang ya, sebelum akhir tahun tentunya ya, bagaimana progresnya dan bagaimana nanti berbagai skenario yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ini bisa memberikan background untuk diskusi lebih detail nanti dari para narasumber, dan tentunya sekali lagi terima kasih atas undangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Prof. Wimbo atas paparan yang disampaikan. Sungguh memberikan